Bayangkan sebuah sistem di mana untuk menjadi polisi, kamu harus menyuap. Bayangkan ketika sudah lulus, kamu harus menyetor ke atasan setiap bulan agar tetap aman. Dan bayangkan pula, jika kamu membunuh orang sebagai polisi, penyelidikan bisa diatur, bukti bisa dihilangkan, bahkan opini publik bisa dibentuk seolah pahlawan. Itulah potret sebagian wajah Polri hari ini. Dari ruang rekrutmen yang berubah menjadi pasar, jalan raya yang jadi ladang pungli, sampai penjara yang disulap jadi kantor cabang bisnis narkoboy. Dari aparat yang seharusnya memburu pelaku, tapi malah jadi backing para bandar. Dari korps yang seharusnya menegakkan keadilan, tapi justru membungkamnya dengan seragam. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan kepolisian kita? Kenyataan yang mereka temui seringkali bukan tentang mengabdi, melainkan tentang mencari setoran demi atasannya. Sistem ini bukan rahasia. Budaya uputi dalam tubuh kepolisian telah menjadi tradisi gelap yang diwariskan turun-menurun. Begitu perwira polisi ditugaskan, apalagi di sektor operasional seperti lalu lintas dan reserse, mereka langsung berhadapan dengan target yang tidak tertulis, yaitu setoran wajib ke komandan, baik harian, mingguan, atau bulanan. Seorang polisi lalu lintas pernah menceritakan kenyataan pahitnya dalam sebuah wawancara. Ia mengaku bahwa ukuran keberhasilan bukan seberapa tertib masyarakat, tapi seberapa banyak surat tilang yang ditulis. Jika angka tilang rendah, bukan dianggap sebagai tanda keberhasilan preventif, tapi justru dicap malas bekerja. Maka lahirlah praktik-praktik ganjil, yaitu pelanggaran sepele yang dibesar-besarkan, dan yang tidak salah pun bisa dipaksa salah. Solusinya, damai di tempat, bukan demi masyarakat, tapi demi target setoran. Masyarakat yang ingin keadilan harus siap menyisipkan uang pelicin. Karena kalau tanpa itu, laporan bisa mandek, bukti bisa hilang, bahkan korban pun bisa disalahkan. Bentuknya macam-macam, salah tangkap warga sipil, pemaksaan pengakuan dengan intimidasi atau penyiksaan, tuduhan palsu dengan barang bukti rekayasa, hingga pembunuhan atas nama perlawanan saat ditangkap. Freddy mengaku bahwa bisnis narkoboynya berjalan mulus berkat kolusi langsung dari aparat negara. Dia mengaku telah menyetor miliaran rupiah, ungkapnya, menyebut oknum di BNN, kepolisian hingga bea cukai. Para oknum itu, kata Freddy, bahkan menitip harga 1.000 hingga 20.000 rupiah per butir ekstasi yang ia edarkan, semacam komisi kotor atas hasil racun yang dijual ke masyarakat. Barang bukti yang disita pun tak lantas diamankan, sebagian malah dijual kembali ke pasar oleh aparat sendiri. Hukum bukan ditegakkan, melainkan diperjualbelikan, dan mereka yang seharusnya menjadi penjaga justru menjadi makelar kejahatan. Dan yang lebih mengejutkan, Freddy mengaku pernah mengangkut mobil berisi narkoboy dengan pengawalan perwira tinggi militer yang duduk di sampingnya. Sebuah pengakuan yang membuat batas antara mafia dan negara benar-benar buram. Bahkan di dalam selnya, ia mendapat perlakuan khusus.